Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang What is Linguistic. Saya Sukma Azizah sebagai moderator dan pemateri 3. Saya Darul Ihsan di sini sebagai pemateri 1. Saya Setio Eko sebagai pemateri 2. Ya, akan kami mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami di sini kelompok 7 akan membawakan materi tentang what is linguistic. Jadi ada 5 sub materi yang akan kita bacakan atau kita jelaskan. Yang pertama itu ada what is language, lalu ada history of linguistic, habis itu ada the study of language, lalu ada how does linguistic differ from traditional grammar, and the scope of linguistics. Oke, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa linguistik itu atau linguistik bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kebahasaan atau kajian-kajian bahasa itu dibahas dan menjadikan sebuah studi baru yang disebut dengan linguistik. Maka dari itu kami di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu bahasa. Baik, di sini ada 4 pemaparan materi atau definisi mengenai arti dari bahasa dari 4 ahli. Yang pertama itu ada dari Vino Rico, dikemukakan pada tahun 1984, yang menjelaskan bahwa language is a system of arbitrary vocal symbols that permit all people in a given culture or other people who have learned the system of that culture to communicate or interact. Jadi bahasa ini adalah sistem yang arbitrer. Arbitrer di sini adalah suka-suka. Kita bebas dalam menggunakan bahasa itu sesuai dengan kesepakatan dari lingkungan yang mana sama-sama menggunakan bahasa tersebut. Lalu bahasa juga ini adalah ucapan yang keluar dari mulut untuk memungkinkan kita bisa mempelajari tradisi dari orang luar ataupun tradisi lain yang bukan tradisi kita. Dan bagi orang-orang yang sudah mengetahui atau mempelajari tradisi tersebut bisa berkomunikasi dan juga berinteraksi. Lalu yang kedua adalah dari Wardau, dikemukakan pada tahun 1984, yang mengatakan bahwa a language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication. Jadi bahasa ini adalah ucapan atau tuturan yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Lalu yang ketiga ada dari Francis pada tahun 1984, mengatakan bahwa language is arbitrary system of articulated sounds made use of by group of humans as a means for carrying on the affairs of the society. Jadi bahasa ini adalah suara yang diartikulasikan atau penuturan yang diartikulasikan oleh sekelompok orang sebagai sarana dalam menjalankan urusan-urusan tertentu di dalam kehidupan sosial. Ini kaitan berarti berkaitan dengan bahasa dan juga sosial. Lalu yang keempat, yang terakhir ada dari Gumpers pada tahun 1972, mengemukakan bahwa a language is a set of rules enabling speakers to translate information from the outside world into sound. Jadi bahasa ini adalah sebuah aturan yang memungkinkan para pembicara untuk menerjemahkan suatu informasi dari luar ke dalam bentuk ucapan atau suara. Jadi di sini bahasa adalah serangkaian aturan yang memungkinkan para pembicara. Yang dimaksud pembicara di sini adalah translator atau penerjemah. Seperti contohnya mungkin ada kita yang namanya tour guide. Mungkin di Bali ada yang namanya tour guide untuk menerjemahkan informasi dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Contohnya seperti bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi itu yang dimaksud oleh Gumpers.
Lalu, based on the definition of language above, we say that language is a means of communication. Jadi dari definisi di atas kita bisa simpulkan atau bisa katakan bahwa bahasa ini adalah sarana untuk berkomunikasi. But if the definition of language is used in the study language, we must involve the other means of communication that are not categorized as a language. Jadi kalau kita memasukkan unsur atau melibatkan unsur studi atau pendidikan ke dalam language atau ilmu linguistik ini, maka kita harus menggunakan sarana yang lain. Kita harus melibatkan sarana yang lain. Seperti contohnya ada banyak sarana ataupun cara yang bisa kita lakukan untuk menuturkan bahasa yang basicnya adalah lisan dan juga tulisan. Itu jika kita memasukkan ilmu linguistik ini ke dalam dunia pendidikan. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini ada beberapa karakteristik dari language atau ciri-ciri dari language. Jadi yang pertama itu ada language is a system. Yang dimaksud sistem di sini adalah sistem for human communicate untuk manusia berkomunikasi sesama. Lalu ada language is said to be arbitrary. Jadi bahasa ini dikatakan atau digunakan suka-suka. Jadi suka-suka ini tergantung dari si orang yang menggunakan bahasa tersebut dan kesepakatan dengan lingkungan sekitarnya. Contoh, di Indonesia ada bahasa yang berkembang ataupun muncul baru di kalangan masyarakat Indonesia, seperti contohnya kepo. Kepo ini artinya adalah seseorang yang sangat-sangat mengingin kan informasi dari orang lain atau ingin tahu. Maka dari itu yang dimaksud suka-suka di sini adalah ya kita suka-suka dalam mengekspresikan sebuah fenomena atau sebuah situasi, dan itu membutuhkan persetujuan dari masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Dan kebetulan orang Indonesia juga banyak yang menggunakan kata kepo ini, maka ya kepo ini adalah sebuah perubahan atau evolusi bahasa yang baru ya, dan muncul di Indonesia. Jadi itu yang dimaksud dengan arbitrar atau suka-suka. Lalu yang ketiga ada language is a social. Jadi bahasa ini bersifat sosial, yang mana dalam sebagai makhluk sosial kita pasti harus berinteraksi dengan makhluk sosial yang lain, maka dibutuhkan yang namanya bahasa. Lalu a language is spoken. Bahasa itu bersifat penuturan, bisa itu mau lisan maupun tulisan. Lalu a language is productive or creative. Bahasa ini bersifat produktif dan juga kreatif. Jadi maksudnya produktif di sini adalah dari jutaan atau ribuan kata yang ada di Indonesia contohnya, itu bisa kita kembangkan menjadi lebih banyak lagi kalimat. Contoh kata makan, bisa dikembangkan menjadi banyak sekali kalimat. Contohnya saya makan pisang, saya makan ikan, saya makan telur atau sebagainya. Itu yang disebut dengan produktif. Lalu yang dimaksud dengan kreatif di sini adalah kita bisa membuat bahasa ini menjadi satu kalimat yang terkesan memiliki seni. Seperti contohnya puisi ataupun lirik lagu ataupun apapun itu yang memiliki sifat atau arti seni di dalam kalimat tersebut. Lalu yang terakhir ada language is complete for its native speakers. Jadi bahasa ini sangat lengkap bagi pemilik bahasa aslinya. Maksudnya adalah seperti contohnya bahasa Indonesia. Kita sebagai native speaker atau orang yang memiliki bahasa Indonesia sendiri atau menggunakan bahasa Indonesia sendiri, kita lengkap. Yang lengkap di sini maksudnya banyak sekali fenomena-fenomena di dunia ini yang semuanya itu sangat sangat bisa kita ekspresikan. Jadi nggak ada satupun fenomena ataupun kejadian ataupun sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Itu maksudnya lengkap. Jadi memudahkan kita untuk mengekspresikan sesuatu atau mengungkapkan sebuah fenomena. Mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada history of linguistic.
Okay, the history of linguistics is a record of development of the study of linguistics from ancient Greece to modern times. Sebentar. Oke, yang dimaksud di sini adalah linguistik ini adalah catatan tentang perkembangan ilmu linguistik dari Yunani kuno atau dari zaman dahulu tentunya sampai ke zaman modern. Lalu the science of linguistics has been discussed since the Babylonian civilization. Jadi ilmu linguistik ini telah dibahas sejak peradaban Babilonia. Lalu, tetapi proses penelitian standarisasi baru dimulai sejak periode Yunani kuno. Dari The Journey of Linguistics selama Greek era, perkembangan linguistik tradisional ini pindah ke ahli linguistik struktural dan akhirnya bertransformasi ke linguistik yang lebih modern. Itu. Jadi ini dimulai dari masa Yunani kuno, yang mana banyak orang-orang yang meneliti tentang ilmu-ilmu linguistik. Ya, bisa ke slide selanjutnya. Mulai. Oke, history of traditional linguistics. Jadi traditional linguistics is all things about the ideologies, schools, and figures that existed in ancient Greece to the Renaissance. Jadi ilmu linguistik tradisional ini adalah segala hal tentang ideologi ataupun kehidupan di sekolah dan juga tokoh yang ada di Yunani kuno hingga era Renaissance. In the age of traditional linguistics at the time studied language based on philosophy and semantics. Jadi pada era linguistik tradisional ini para linguis atau para pelaku linguistik ini pada waktu itu mempelajari bahasa berdasarkan filosofi ataupun filsafat dan juga semantik. Lalu among the figures who developed traditional linguistics came from Europe and Asia, such as Greece, Rome, India, Latin, and Arabic. Jadi di antara tokoh-tokoh yang mengembangkan linguistik tradisional ini kebanyakan berasal dari Eropa, Asia, lalu ada Yunani, Roma, India, Latin, dan juga dari Arab. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Oke, kita pindah ke history of modern linguistics. Jadi linguistik secara yang sudah menjadi modern. In early 20th century, attention turned to the fact that not only did language change, but the structure of language changed. Attention to the word of linguistics is more to the study grammar or language structure. Jadi pada awal abad ke-20, perhatian beralih pada fakta bahwa bahasa tidak hanya berubah, tetapi juga struktur bahasa berubah. Perhatian kepada dunia linguistik lebih banyak berkaitan dengan mempelajari tata bahasa atau struktur bahasa, atau di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya grammar, jadi tata bahasa. American President Thomas Jefferson encouraged American linguistics to research language in America in mid-19th century. Linguist Boom Chomsky, who wrote the book Scientific Structure. Jadi Presiden Amerika waktu itu Thomas Jefferson periode 1801 sampai 1890 itu kemudian menganjurkan para linguis Amerika untuk meriset bahasa-bahasa di Amerika pada pertengahan abad ke-19. Lalu dari linguis Boom Chomsky ini muncul sebuah buku
sintaktik asing pada tahun 1957. Lalu pada tahun 1968, Chomsky atau linguis asal Amerika ini memicu teori-teori standar yang diperpanjang pada tahun 1970-an. Teori linguistik pada tahun 1970-an ini memiliki sistem fungsional yang dimunculkan oleh M.A. K. Halliday. Menurut Halliday dan Matthijssen, bahasa alam tidak terbentuk similar seperti bahasa matematika dan bahasa komputer. Menurutnya, setiap unit tata bahasa dikelompokkan ke dalam klausa, kelompok dan frasa, kata-kata, dan morfing. Ilmu linguistik ini terus berkembang sampai sekarang dengan pengaruh teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini yang kita akan bahas nanti adalah the study of language atau penelitian atau pembelajaran mengenai bahasa. The study of language is sometimes called the science of language or technically speaking as linguistic. Jadi penelitian atau pembelajaran bahasa ini sering disebut sebagai ilmu yang mempelajari bahasa ataupun kita berbicara ataupun menuturkan sesuatu sesuai dengan linguistik atau sesuai dengan ilmu bahasa. Lalu linguistic is the subject has become a very technical. Jadi linguistik ini adalah sebuah subjek yang menjadi sangat-sangat teknis karena perkembangan zaman yang yang pesat dan juga penelitian-penelitian yang sudah ada ini sudah menjadi sangat teknis. Karena sekarang yang kita ketahui bahwa bahasa ini memiliki kaidah dan juga aturan dalam menggunakannya. Maka dari itu ini bisa linguistik adalah subjek yang sangat-sangat teknis, bersifat teknis gitu. Lalu splitting into separate fields. Jadi linguistik ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian atau bisa dibilang dibelah menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada sound. Sound ini berkaitannya dengan lisan ya, sudah jelas. Lalu ada sentence structure. Ini ada berkaitan dengan tulisan kalau sentence structure. Atau bisa kita bilang ini adalah sebuah tata bahasa pembelahan dari linguistik ini yang dari sentence structure ini. Lalu ada meaning. Meaning ini maksudnya bisa arti dari satu bahasa ke bahasa yang lain ataupun makna dari satu kata memiliki makna yang mana dalam satu bahasa yang sama. Contoh seperti pulpen. Pulpen ini memiliki makna kalau di dalam bahasa Inggris itu pen. Lalu jika dalam bahasa Indonesia, pulpen ini adalah alat yang digunakan oleh orang untuk menulis dengan bidang kertas. Itu yang dimaksud dengan meaning. Lalu yang ketiga ada practical psychology atau psycholinguistic. Jadi psycholinguistic ini adalah cabang ilmu baru yang mempelajari tentang ilmu psikologi dan juga linguistik. Kenapa kedua ilmu ini bisa berkaitan? Karena seperti yang kita tahu dalam ilmu psikologi itu pasti kita harus perlu penyampaian atau penuturan yang mudah diterima oleh para pendengar. Nah, maka dari itu digabungkanlah ilmu psikologinya dengan linguistik yang mana supaya para psikolog bisa menjelaskan atau menuturkan penjelasan mengenai ilmu psikologi kepada pendengar ataupun pasien mungkin itu dengan jelas dan mudah diterima oleh para pendengarnya. Lalu yang ketiga adalah the context of language choice. Jadi ini seperti pemilihan bahasa ya. Saking banyaknya bahasa yang ada di dunia, jadi kita bisa memilih bahasa yang mau kita gunakan. Yang tentunya
Jadi ilmu linguistik atau ilmu yang mempelajari bahasa ini berkembang pesat, khususnya di belahan dunia bagian barat. Oke, lalu often one individual or small group of original minds has founded a tradition which has continued to mold approaches to language in the university of or the nation in which that tradition began. Between adherents and of different traditions, there has usually been relatively limited contact. Jadi seringkali sekelompok orang ataupun individual ini membentuk sebuah tradisi yang menciptakan pendekatan bahasa, tentunya dengan bahasa asing ya. Seperti contoh gini, pernikahan. Pernikahan itu adalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak dulu ya. Lalu bagaimana cara menciptakan pendekatan dengan bahasa lain itu? Contoh seperti ada orang Indonesia menikah dengan orang Inggris. Tentunya dua orang ini memiliki kultur bahasa yang berbeda. Nah, maka dari itu dari tradisi pernikahan kedua orang ini terciptalah pendekatan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Karena mereka tentunya berinteraksi, nggak mungkin dong yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Pasti salah satu harus menggunakan, mungkin yang orang Inggris menggunakan bahasa Indonesia, atau sebaliknya yang Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Maka itu yang disebut dengan tradisi yang menciptakan sebuah pendekatan bahasa. Lalu, it cannot fail to be an advantage to any student of linguistics to learn something of ideas that live being current in tradition other than the one with which he is most familiar. Jadi penciptaan tradisi inilah yang memudahkan para siswa yang mempelajari tentang ilmu-ilmu linguistik ini atau orang-orang yang mempelajari tentang ilmu linguistik ini. Jadi mereka bisa dengan mudah mendapatkan informasi mengenai bahasa-bahasa asing, tentunya dari sumber yang mana itu sudah menciptakan tradisi tersebut, yang telah menciptakan pendekatan bahasa tersebut. Itu. Jadi para pelaku linguistik ini atau yang mempelajari ilmu linguistik ini dengan mudah lah mendapatkan informasi tentang bahasa-bahasa lain. Oke, mungkin penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Setia Eko. Saya persilahkan. Ya, saya di sini. Saya melanjutkan materi yang sebelumnya. Itu, how does linguistic differ from traditional grammar? Linguistic is the scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. Jadi linguistik yang sudah dijelaskan tadi, ya berarti ilmu yang mempelajari bahasa dan strukturnya. Lanjut, most importantly, traditional grammar is prescriptive, whereas modern linguistic is descriptive. This is the main difference between traditional grammar and modern linguistic. Traditional grammar treats the part of speech as the building blocks for every one sentence. Jadi perbedaan tata bahasa tradisional atau traditional grammar dan linguistik modern yaitu traditional grammar bersifat preskriptif, yaitu membentuk suatu bahasa baku atau memodifikasikan norma-normanya secara resmi. Sementara linguistik modern bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan bahasa secara apa adanya pada suatu masa tertentu. It concerns itself with two meanings in each sentence, the lexical meaning and the structural meaning. Jadi di sini artinya structural grammar itu menjelaskan bagaimana bunyi, bentuk kata, dan posisi kata memulai makna, menyangkut diri sendiri dengan dua makna di setiap kalimat, makna leksikal dan makna struktural. Bisa dilanjut? Yang berikutnya yaitu the main characteristic of traditional grammar relate to. Pertama itu ada usage parts of speech. Traditional grammar organized word based on 8 different parts of speech. Mengatur kata-kata berdasarkan 8 bagian. 8 bagian itu yaitu verbs, noun, pronouns, adjective, adverbs, preposition, conjunction, and interjection. Yang kedua yaitu diction. Diction is the proper use of words. Itu diksi, penggunaan kata yang tepat.
Dalam bahasa ada kata dan frasa yang berbeda untuk konteks yang berbeda, jadi tidak ada kata atau frasa yang benar secara universal. Yang ketiga, style sentence structure. Sentence structure yaitu sebuah kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Spelling. Spelling yaitu tata bahasa membutuhkan ejaan yang benar dengan bahasa yang digunakan. Yang terakhir yaitu proper punctuation. Proper punctuation itu yaitu aturan dasar tanda baca mengharuskan setiap kalimat diakhiri dengan tanda baca, baik titik, tanda tanya, atau tanda seru. Baik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sukma Aziza. Materi selanjutnya adalah the scope of linguistic. Maksud scope of linguistic di sini adalah ruang lingkup. The scope of linguistic itu mencakup beberapa aspek, misalnya mikrolinguistik, include phonetic, phonology, morphology, syntax, semantic, and pragmatic. Yang kedua adalah makrolinguistik, include sociolinguistik, dan yang ketiga adalah psikolinguistik, yang mencakup neurolinguistik, stylistik, discourse analysis, computational linguistik, cognitive linguistik, and applied linguistik. Oke, sekian dari presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.